Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Setio Febriarto dengan nomor induk mahasiswa 191510065 akan menjelaskan tugas dari toksikologi industri, di mana artikel yang saya ambil berjudul Paparan Merkuri pada Pekerja di Industri Kosmetik dalam Kaitan dengan Gangguan Kesehatan. Yang pertama yaitu latar belakang. Toksikologi industri dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bahan beracun yang dipergunakan, diolah, dan dihasilkan dalam suatu proses industri yang berdampak terhadap kesehatan pekerja. Produk kosmetika dewasa ini sangat diperlukan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kosmetik yang dipergunakan setiap hari berulang-ulang kali diperlukan persyaratan yang aman untuk dipakai. Terdapat ribuan kosmetik yang dijual bebas di pasaran. Kosmetik tersebut adalah produk pabrik kosmetik yang jumlahnya telah mencapai ribuan bahkan sampai jutaan. Merkuri banyak dipergunakan dalam industri kecantikan sebagai zat kimia yang dipergunakan dalam produk-produk kecantikan dewasa ini. Namun pada kenyataannya kita ketahui bahwa dampak dari paparan merkuri yang terus-menerus berefek pada gangguan metabolisme dalam tubuh kita. Merkuri termasuk logam berat berbahaya yang dalam konsentrasi kecil dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari alergi kulit, iritasi kulit, dan bintik-bintik hitam. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa merkuri merupakan logam berat yang sangat berbahaya bagi manusia. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dengan pendekatan deskriptif eksploratif adalah dengan studi kasus dan studi pustaka yang bersifat objektif, analitis, dan sistematis. Next, hasil dan pembahasan. Industri kosmetik begitu besar menyerap tenaga kerja di Indonesia, karena dewasa ini industri kosmetik begitu berkembang pesat seiring dengan keinginan konsumen untuk tampil lebih cantik. Industri kosmetik baik perusahaan besar maupun rumahan di Indonesia yang tersebar luas masih mempergunakan merkuri sebagai bahan baku kosmetik. Namun, dari paparan merkuri yang dipergunakan sebagai produk kosmetik tersebut juga sangat membahayakan khususnya tenaga kerja yang bertahun-tahun memproduksi kosmetik. Penyakit akibat kerja dikarenakan faktor fisik seperti air raksa atau persenyawaan beracun mangan, fluor atau persenyawaannya yang beracun, timbal. Sedangkan penyebab faktor kimiawi oleh karena seng, amonia, nitrogliserin, nikel, merkuri dari segi toksisitas, kadarnya di dalam darah adalah suatu indikator yang sesuai dengan dosis yang diserap dalam tubuh secara sistematik. Konsentrasi dalam darah berkisar 50-100 akan menunjukkan gejala keracunan, konsentrasi merkuri, teman-teman. Kesimpulan. Paparan merkuri pada pekerja di industri kosmetik sangatlah tinggi, mengingat industri kosmetik banyak menggunakan bahan baku merkuri sebagai bahan kosmetik. Merkuri banyak berdampak bagi kesehatan para pekerja, selain menimbulkan efek jangka pendek dan menimbulkan efek jangka panjang bagi kesehatan. Paparan merkuri yang terus-menerus berakibat pada kerusakan organ yang permanen, baik itu otak, ginjal maupun saluran cerna. Kadar toksisitas merkuri berkisar 50-100%, akan mulai menunjukkan gejala keracunan. Gangguan kesehatan terjadi diakibatkan oleh paparan merkuri tinggi dalam waktu singkat adalah kerusakan paru-paru, muntah, peningkatan tekanan darah, dan denyut jantung. Saran. Bagi perusahaan-perusahaan kosmetik yang masih menggunakan merkuri sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik agar ditiadakan dan digunakan produk yang aman bagi konsumen maupun bagi pekerja pabrik kosmetik. Pemerintah hendaknya lebih mengawasi setiap usaha pembuatan kosmetik lebih ketat melalui kegiatan-kegiatan pengawasan rutin atau screening perusahaan melalui BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.